Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dini Natasha, NIM 0567839946. Saya akan membuat video tentang mata kuliah Pancasila, di mana saya ambil tema proses lahirnya Pancasila disertai dengan salah satu peristiwa penting dari nilai Pancasila yang tercermin serta refleksi pribadi. Lahirnya Pancasila tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa tahapan penting selama masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tujuan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Dan tokoh penting yang terlibat adalah Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Isi penting pada sidang kali ini adalah yang pertama, pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas negara. Dan yang kedua, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengajukan konsep negara integralistik. Dan yang ketiga, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara. Dari sinilah nama Pancasila pertama kali digunakan. Dan yang kedua, ada Piagam Jakarta. Ini pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dengan lembaga Panitia 9 atau gabungan tokoh nasionalis dengan Islam. Isi penting pada kali ini adalah rumusan dasar negara yang disebut sebagai Mukadimah Hukum Dasar yang kemudian menjadi cikal bakal di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Butir pertama yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun kalimat ini kemudian diubah demi persatuan nasional pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dan yang ketiga itu ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dan keputusan penting di sidang kali ini adalah yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan yang kedua, mengganti sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini adalah hasil dari kesepakatan dengan tujuan demi menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dengan demikian, Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa penting yang saya pilih dalam kali ini adalah perubahan sila pertama pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Salah satu peristiwa paling penting adalah perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan perubahan ini dilakukan oleh panitia kecil PPKI setelah mendengar aspirasi dari perwakilan Indonesia Timur yang khawatir rumusan awal bisa menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Peristiwa ini mencerminkan kuatnya nilai persatuan Indonesia dan toleransi beragama. Para pendiri bangsa menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau agama tertentu dengan tujuan agar menjaga persatuan dan kesatuan. Mereka menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia ini harus menjadi rumah bagi semua rakyat tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, suku, ataupun budaya. Dan yang keempat, refleksi pribadi. Pelajaran yang dapat diambil kali ini adalah saya belajar bahwa persatuan dan toleransi adalah kunci utama dalam menjaga keutuhan negara. Para pendiri negara rela mengalah demi terciptanya persatuan nasional. Dan ini merupakan sebuah sikap yang menunjukkan kebesaran jiwa dan kedewasaan di dalam dunia politik dan relevansi bagi generasi muda. Nilai ini masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini di era media sosial yang mudah diakses dan mudah memecah belah. Dengan isu SARA, semangat para pendiri bangsa harus dijadikan teladan. Berbeda boleh, tapi jangan terpecah. Generasi muda perlu terus menanamkan nilai persatuan, toleransi, dan juga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kampus, baik di lingkungan sehari-hari maupun di lingkungan dunia digital. Sekian saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.